halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dikdok, diskusi Karo Dokter episode 133. Dan malam hari ini kita kembali lagi ini menuju episode terakhir ya teman-teman. Semakin kesini semakin mellow. Hai, ini dokternya udah ada. Hai dok. Oke, sambil menunggu yang lain ada Kak Surya juga. Hai. Jadi teman-teman, kita tinggal 6 hari lagi live Instagramnya gitu. Jadi maraton malam hari ini spesial lagi. Kenapa? Seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk 7 hari episode terakhir ini kita akan ngobrol sama dokter yang punya pengaruh di media sosial ataupun yang juga punya pengaruh dalam hidup aku gitu ya. Kalau semalam kita udah ngobrol sama dokter Yusni, di mana dokter Yusni sangat banyak mempengaruhi dalam pola pandangku terhadap mental health. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Andi Raga Ginting, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan reumatik. Nah, ini siapa yang ada reumatik? Nanti kita nggak bahas reumatik tapi ya. Malam ini kita akan bahas tentang lupus, penyakit 1000 wajah. Karena di bulan ini juga ada memperingati Hari Lupus. Jadi kita akan spesial ngobrol sama Dokter Andi malam hari ini di episode 133. Baiklah, aku akan langsung undang aja Dokter Andi kalau gitu. Silahkan lanjut. Ini malam ya, kayaknya udah ada yang tidur ya. Atau ini lagi party. Oke, ini ada dokternya. Halo. Ya. Hai dokter. Halo. Gambarnya dilihat. Udah Oke. jelas? Udah ya? Oke. Oke. Bim salam. Hai. Halo, Halo. Mbak Ivo. Jumpa Oke, lagi. kita ketemu lagi ya. Kayaknya kita terakhir Yes. ketemu lagi juga. Kapan ya itu ya dok? Kayaknya ada 5 bulan. Nggak nyampe kayaknya ya. Nggak Pokoknya nyampe. udah lumayan lama lah. Yes, benar sekali. Oh, dokter Andi masih fresh. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ini masih praktek tadi jam 9. Cuma buat jaga-jaga. Takutnya nanti masih ada pasien. Jadi kita bikin di jam 10. Masih semangat ya dok? Tetap semangat ya, biar ngobrol malam-malam gitu nih. Ya. Di rumah kan ini dok? Udah di rumah. Oh, Alhamdulillah udah di rumah. udah aman, saya nanti nggak dimarahin keluarga kan dok? Nanti takutnya saya yang Aman. dimarahin di rumah. Oke, dokter Iya, Andi, iya, iya. selamat datang. Kali ini ada di Iya. Dikdok, diskusi Karo Dokter. Jadi mungkin ini first time dokter Andi di sini. Terima kasih Yes. udah menjawab permintaan saya, sudah Mm-mm. mengisi. Dan by the way, kita lagi di program 100 hari live Instagram Marathon. Yes. Dan nanti kita akan berakhir di episode 139 gitu. Jadi Oke. spesial juga. Kenapa saya kemarin sebenarnya saya udah keker, cuman saya nggak mau undang di episode 1 sebelumnya. Saya pengen dokter Andy di 7 terakhir deh biar spesial, cile. Sedap. Aduh, merasa terharu nih dispesialkan. Terima kasih, terima kasih. Nah, karena saya melihat dokter Andy maksudnya aktif di sosial media, tapi juga apa ya, kayaknya juga benar-benar menunjukkan tidak hanya memberi edukasi, tapi dokter juga kadang nunjukin diri kalau memang fokusnya misalnya lagi pengen hidup sehat, tapi juga edukasi kesehatan gitu. Jadi saya berharap nanti kalau teman-teman kepo ini IG-nya dokter Andy bisa lihat kenapa saya pilih dokter Andy di episode 7 terakhir kita. Baiklah, langsung kenalan aja deh daripada kalian ngomong-ngomong jelasin, langsung kita cari tahu dokter Andy apa sih ini sebenarnya, ngapain aja sekarang. Silahkan dok. Oke, baiklah. Halo semuanya ya. Halo Mbak Ipo, terima kasih ya udah di-invite nih di acara IG Live ini ya. Dan juga selamat datang nih untuk teman-teman semuanya ya di IG Live yang kali ini. Dan selamat malam semuanya ya. Jadi perkenalkan nih, nama saya Dr. Andi Raga Ginting ya, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Saya base-nya di Medan ya. Jadi sehari-hari memang ya keseharian selain memang untuk apa namanya praktek klinik sehari-hari, saya juga staf pengajar ya di Fakultas Kedokteran USU Departemen Penyakit Dalam. Jadi ya mungkin pagi aktif untuk mengajar, terus kemudian untuk sorenya praktek. Mungkin itu aja sih kesibukannya. Oh, Ibu ya. Oke, praktek kita di rumah sakit masih sama dok, di Adam Malik. Iya, paginya di Ada Malik pastinya ya, sekalian mengajarkan adik-adik koas, PPDS semua ya, kemudian praktek di polinya, kemudian sore baru kita praktek di swasta sampai malam gitu. Sampai kayak sekarang nih teman-teman baru nyampe rumah, coba bayangin. Aduh, semoga ya semangat dok gitu. Oke deh, Semangat. dok. Dokter kan ini kelihatannya masih fresh banget ya. Di jam 10 malam ini mungkin yang nonton nih masih sambil tiduran gitu ya, atau yang lagi di jalan mungkin. Nah, kita mau bahas topiknya mungkin apa ya? Mungkin kalau orang ngomongin topik ini bosen ya dok ya. Maksudnya kayak kurang menarik. Tapi kita pingin malam ini
ngobrolinnya santai dan apa sih informasi yang teman-teman ternyata belum ketahui dan malam ini jadi tahu. Mhm. Nah, menariknya adalah kayaknya beberapa minggu yang lalu ada public figure ya dok ya, Yes, dia benar. dia mendedikasikan gitu menceritakan bahwa dia ternyata didiagnosis lupus. Pas Iya. banget dokter kemarin tadi bilang kalau bulan ini ada bulan lupus. Jadi Mhm. dokter tertarik untuk ngasih judul ini. Oke, dok, kita tahu Isyana gitu ya. Isyana kemarin kena Iya. lupus. Gitu. Sebutin aja namanya nggak apa-apa ya. Iya, perlu ditek Nah, nih, perlu ditek nih, perlu ditek nih, enggak? ya perlu ditanya. Siapa tahu kita Bercanda. ganti ke anak. Lupus dok. Hmm. Orang ternyata anak muda zaman sekarang masih banyak loh dok yang nggak tahu lupus. Lebih Hmm. taunya mungkin BTS gitu daripada lupus. Tapi coba dok, ada juga Army dimarahin. Lupus itu apa dok? Oke, baiklah ya. Jadi memang spesial kali nih ya, spesial sekali karena memang bulannya ini tepatnya tanggal 10 Mei itu memang kita merayakan setiap tahunnya untuk Hari Lupus Sedunia gitu ya, 10 Mei. Jadi di bulan Mei ini semua memang edukasi dan untuk semua segala cara kita untuk membuat awareness. Jadi memberikan info ya ke masyarakat awam maupun ke para survivor dari lupus ya untuk mengedukasikan lah ya untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai apa sih itu lupus gitu. Karena memang penyakit ini gimana ya? Memang semakin hari sih semakin banyak sebenarnya ya prevalensinya. Iya, dan lupus ini adalah suatu penyakit autoimun. Nah, itu dia ya. Jadi lupus ini adalah Hmm. suatu penyakit autoimun. Jadi sistem imun tubuh dari kita, ini kan sistem imun tubuh nih, sistem kekebalan tubuh seharusnya dia kan menyerang benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti virus, bakteri, jamur. Nah, sistem kekebalan tubuh inilah yang menyerang. Nah, pada pasien autoimun, ini sistem kekebalan tubuhnya malah menyerang diri sendiri gitu dia. Jadi diserangnya nih apa namanya diri sendiri. Nah, lupus ini masuk ke dalam kategori penyakit autoimun tersebut gitu. Jadi penyakit autoimun itu sepertinya sebenarnya banyak. Salah satunya ini adalah lupus. Nah, lupus itu penyakit autoimun yang bisa menyerang ke seluruh tubuh. Makanya di dalam tubuh nih, bukan cuma hanya kulit. Mungkin tampilan awalnya itu sering memang masalah di kulit nih, ya. Makanya Oh, lupus itu kalau kita lihat nih, lambangnya selalu kupu-kupu. Pak Ivo. Ya, nah itu kupu-kupu. kenapa dok? Kenapa? Nah, Saya kenapa? penasaran. Karena memang dia bentuk ruamnya itu, ruam merah yang diserangnya itu selalu tuh seringan tuh memang di daerah bagian sini nih, ya bagian daerah pipi ya, kemudian ke bagian Oh, daerah, gitu. ya Benar. bener. Nah, di bagian sini sehingga membentuk seperti kupu-kupu gitu. Jadi makanya lambangnya itu kupu-kupu. Selain itu juga memang kupu-kupu itu lambang istilahnya lambang harapan, transformasi gitu. Jadi istilahnya dari yang bentuknya kupu-kupu tahu kan sebelumnya Dari misalnya dia luar. kupu-kupu itu kan dari ulat dulu nih. Dari jelek-jeleknya lah istilahnya ulat kepompong Oh, terus berubah menjadi kupu-kupu yang gitu. cantik. Jadi pasien lupus ini memang pada awalnya mungkin gitu didiagnosa mungkin udah bentuknya udah nggak karuan nih. Ada yang ruamnya udah berantakan, rambutnya rontok, terus sariawan yang hebat. Pokoknya udah istilahnya yang nggak enak dipandang mata nih kalau nggak terawat dari awal nih ya. Terus kita obatin bisa Hmm, menjadi kupu-kupu yang cantik lagi, gitu istilahnya ya, oke. gitu deh. Oke. Dok, Mm, tadi kan dokter juga sebelumnya udah bilang ke saya ya, maksudnya boleh di-share mm, nggak dok? Sebenarnya fokus untuk bulan ini mm, bukan visi ya, mungkin harapannya apa ya? Kan ada tuh ya mungkin mm. dari perhimpunan apa ya? Mungkin dokter spesialis penyakit dalam, Iya. ada khusus spesialis di lupus Nah, bulan ini apa itu dok? Nah, jadi untuk tahun ini tagline-nya itu memang meraih asa terbaik untuk sang kupu-kupu gitu. Jadi kita Oke. meraih asa ya untuk harapan pada pasien-pasien penyandang lupus ini. Ya, jadi kalau pada para pasien yang lupus ini disebut dengan ODAPUS nih, orang dengan lupus ya Udah lupus. Oke, gitu. udah. Baik. Mm-mm. Nah, dok, langsung saya tanya ya. Mm-mm. Kan kita beralih ke yang tadi public figure itu ya dok ya, Odapus lah kita sebut ya. Nah, ada public Mm. figure sebagai Odapus, kan kelihatannya selama ini nggak kelihatan kayak tadi kata dokter ya, kayak Mm. misalnya ruam, Iya. eh, nggak terlihat. Nah, coba sharing dong dok gejala-gejalanya atau apa sih tandanya gitu loh, biar kita tahu. Oke, baiklah. Nah, ini dia yang menariknya lagi nih, sesuai dengan judul kita nih, lupus itu adalah penyakit seribu wajah, gitu. Kenapa? Hmm. Karena memang gejalanya itu bisa menyerupai penyakit-penyakit lainnya, gitu. Ya, karena nggak spesifik dia. Misalnya, dia bisa dengan keluhan demam. Sering ini malahan demam berulang nih, ya. Jadi demam disangkakan itu dia kena tipes berulang, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian
dia demam dengan trombosit yang rendah disangkakan dengan demam berdarah gitu. Terus kemudian keluhan hanya nyeri-nyeri sendi saja gitu. Seperti ya habis ya kaku sendi-sendinya gitu. Terus bisa juga masalah kaki bengkak, kemungkinan dipikir masalah ginjal, ternyata ujung-ujungnya lupus gitu. Bisa juga yang hanya awalnya itu dengan rambut rontok, terus sariawan berulang, dan lama-lama lambat laun berikut-berikutnya muncul gejala-gejala yang lebih spesifik ke arah lupus tersebut. Bisa ke masalah di darah juga bisa. Makanya lupus tadi ini kan penyakit autoimun yang menyerang keseluruhan tubuh. Makanya namanya istilahnya itu adalah sistemik lupus erythematosus. Jadi dia jalannya sistemik, jadi bisa menyerang seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan setiap orang berbeda-beda nih keluhannya. Ya, ada yang datang dengan ruam merah, ada yang datang hanya nyeri-nyeri sendi, ada yang datang dengan sariawan berulang aja gitu, disertai dengan laboratorium yang lain gitu yang bermasalah gitu. Oke dok, ini misalnya kalau orang awam kan misalnya taunya autoimun karena ada kata-kata imun. Apakah boleh gitu kalau orang beranggapan berarti orang yang kena lupus ini atau odasus ini adalah orang yang misalnya kalau belum terdiagnosis gitu gejalanya termasuk gampang capek itu juga termasuk nggak sih dok? Karena Iya, tadi itu kan imun gitu. bener. Jadi kalau misalnya gampang capek itu adalah istilahnya fatigue. Itu merupakan gejala konstitusional. Jadi gejala nggak spesifiknya ya. Demam, capek, peningkatan berat badan, penurunan berat badan, itu juga bisa menjadi salah satu gejalanya. Makanya untuk mendiagnosa lupus ini sebenarnya sulit gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nampak itu langsung lupus. Bahkan kalau misalnya kita nampak ruam malar aja pun belum tentu lupus sebenarnya. Kita harus memastikan benar gitu. Oke. Hmm, Nah, hmm. memastikan benar itu gimana dok? Memastikan benar tentunya konsultasi nih ya sama dokter yang Nah, pemerhati oke. lupusnya gitu. DPL istilahnya, dokter pemerhati lupus ya. Jadi di situ kita konsultasi secara langsung untuk meyakinkan bahwasanya pasien tersebut lupus atau enggak dengan mengumpulkan dari semua gejala tadi ya, terus melakukan pemeriksaan tanya jawab dulu, pemeriksaan fisik, terus kita kumpulkanlah semua gejala-gejalanya, terus dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan untuk mendiagnosa lupus itu ada namanya kriteria klasifikasi gitu. Jadi kriteria klasifikasi memang kita yang menentukan berdasarkan poin-poin yang ada nih ya. Jadi poin-poinnya apa yang ada pada pasien tersebut, apakah memang dia anemi, apakah dia trombositopeni, apakah dia ada alopecia, rambut rontok. Nah, nanti itu akan dikalkulasi nilainya masuk nggak ke kategori ini lupus atau enggak gitu. Sebenarnya nih untuk awam nih ya, Mbak Ih, Iwo, itu ada nih untuk screening awal itu sebenarnya dari Kemenkes juga udah mengeluarkan, cuman belum booming nih, yaitu Saluri. Periksa kok saya nggak tahu ya lupus, dok? nggak tahu ya. Nah, ini dia nih, Saluri, periksa lupus sendiri. Aluri Nah, periksa. itu ada tuh. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan nih, pertanyaannya. Nanti kalau saya jabarkan sini emang agak mungkin nanti bisa di searching sih, tapi saya akan menggambarkan ya bahwasanya itu ada pertanyaan, apakah persendian Anda sering terasa sakit atau nyeri dan bengkak, terus Oh, jari tangan terasa kaku, terus habis itu apakah memang ada merasa nyeri sendi tadi, terus ujung-ujung jari itu berubah warna menjadi biru bila kena udara dingin, terus habis itu pada wajah Anda disertai dengan ini. Pokoknya ada itu namanya saluri, periksa lupus sendiri. Kalau nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu ada iya, minimal 4 pertanyaan itu iya jawabannya. iya. Nah, itu udah bisa kita periksa lebih lanjut ke arah lupus tadi. Oke. Gitu. Kayaknya nanti saya buat deh Oh, video edukasinya nih ya untuk boleh, boleh. saluri nih. Oh, berarti itu free ya, Dok? Maksudnya teman-teman bisa akses itu di website Kemenkes atau nanti Bisa ada di Google aja, di googling aja, coba oh, di saluri Google lupus gitu. gitu. Nanti ada Saluri. pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti kalau jawab aja sendiri nih, kalau misalnya memang 4 pertanyaan dari 11 atau 17 itu tadi iya, ya udah habis itu nanti ke dokter aja untuk diperiksa lebih lanjut gitu ya. Oke. Mm-mm. Lagi dok, pertanyaan dok. Misalkan nih udah didiagnosa nih kena Mhm. lupus gitu. Karena tadi balik lagi ya autoimun berarti otomatis apakah treatmentnya harus benar-benar istirahat karena tadi mungkin Hmm. harus menyerang autoimun gitu. Apakah ada treatment lain jadi kita tetap bisa beraktivitas tapi dengan perawatan tetap? Iya, jadi memang tujuan pengobatannya itu memang kalau misalnya pertama kita sebut dulu nih, kalau misalnya pengobatan untuk lupus ini memang kita harapannya itu remisi. Remisi itu tidak ada keluhan Remisi. sama sekali layaknya orang normal. Nggak bisa dibilang sembuh sebenarnya. Ya, karena penyakit autoimun sampai saat ini memang tidak bisa disembuhkan.
karena bisa dikontrol saja gitu, dikontrol dengan pengobatan tentunya, pengobatan spesifik untuk lupusnya tadi. Jadi kalau nanti tujuannya remisi, remisi itu bisa nggak ada keluhan lagi sama sekali, walaupun dengan penggunaan obat. Jadi pasien itu masih bisa, Odapus itu masih bisa beraktivitas layaknya orang normal gitu. Oke. Kalau misalnya kayak artis tuh kayak Selena Gomez tuh kan Iya. Odapus juga tuh. Malah dia udah Iya. menyerang ke ginjal, udah transplantasi ginjal gitu dari temennya kan ya. Karena lupusnya itu malah menyerang ginjal. Nah, mungkin pada saat dia flare, kambuh kemarin mungkin dia berat sekali nih keluhannya, sehingga mungkin nggak aktif lah dan lain sebagainya. Tapi kalau udah remisi, dia bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal lagi gitu. Tapi dengan pemantauan dokter tentunya gitu. Memang Oke. selain itu, kenapa nggak bisa bilang sembuh? Karena nanti kalau udah nggak ada keluhan, itu suatu saat bisa muncul lagi keluhannya dan gejalanya. Itu yang kita sebut dengan flare tadi, kekambuhan gitu. Nah, Benar. kekambuhan ini memang biasanya faktor yang sering menyebabkannya itu satu, infeksi ya. Misalnya dia terserang infeksi nih, tiba-tiba kena tipes lah atau kena infeksi yang lainnya ya. Terus kemudian stres. Nah, jadi stres ini sangat pengaruh sekali terhadap Pemicu. naik turunnya penyakit autoimun yang lupus ini nih ya. Jadi stres berat itu bisa membuat keluhannya itu semakin bertambah. Istirahat yang kurang misalnya gitu kan ya, terlalu aktivitas terlalu berat gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi memang ya istirahat tahu, aktivitas itu tahu sendiri deh sebagai semana maksimalnya. Karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu kan ya. Tapi nanti kalau udah hapus nih, apalagi udah bertahun-tahun, karena kan harus memang bersahabat nih dengan si lupus. Gimana pun kalau misalnya udah kena lupus, ya harus bersahabat dengan si lupusnya tadi gitu. Jadi bakalan tahu nih kira-kira nanti aktivitas bagaimana yang memang nggak bisa dilakukannya lagi gitu. Oke, oke. Mm-mm, Oh, mm-mm. berarti misalnya gini, perawatannya tadi kan ada dok ya, by obat, maksudnya pengobatan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Lalu misalnya kan berarti itu tergantung dia menyerang bagian mananya tadi ya dok Yes, ya. Baru nanti benar. adalah pembagian do's and don't-nya kali ya. Iya, betul sekali. Oh, oke, oke. Dok, kita coba tanya jawab dulu ya. Ini Boleh, karena boleh. waktu kita Udah dah. sedikit banget. Iya. Ini ada aja ini. Ini ada pertanyaan dari Pinky Laurenza. Halo dok, saya lupus RA dan SS. Ini saya nggak tahu Hmm, ya dok, nanti boleh hmm. dijelaskan. Boleh, Ini boleh, baru boleh. juga didiagnosis HNP. Juga gimana ya dok ya mengatasi nyeri yang sangat. Ditambah lagi pertanyaan keduanya, sangat mengganggu karena diobati satu muncul satu lagi gitu dok. Happy World Lupus Day Oke, dokter. Oke. happy World Lupus Day. Ya, diborong nih kayaknya sama Ibu Pinky nih ya, penyakitnya ya. Ada lupus, itu autoimun nih yang kita bicarakan. Rheumatoid arthritis juga. SS ini kemungkinan Oh, sindroma Sjogren nih. Ya, sindroma Sjogren juga nih. Itu penyakit autoimun juga nih. Ya, jadi oh, penyakit autoimun yang oh. menyerang kelenjar mata dan kelenjar ludah. Jadi mata kering, mulut kering itu biasanya. Ya, nah ini ada tiga penyakit autoimun pada ibu ini ya. Nah, ditambah lagi diagnosa ANP nih. Waduh. Jadi memang penanganannya gimana? Sampai. Ya penanganannya harus secara secara keseluruhan nih ya. Yang penting pengobatan autoimunnya jangan HNP-nya sendiri, harus dievaluasi kenapa nih penyebab HNP sebenarnya. Apakah berat badan nih ya. Karena berat badan juga mempengaruhi nih terhadap HNP. Tentunya di inilah dievaluasi lebih lanjut ya. Kalau nyerinya memang kalau misalnya masih bisa diatasi dengan obat anti nyeri ya dilanjutkan. Biasanya kalau misalnya nyeri itu biasanya kita ada multidisiplin juga nih dengan dokter yang lainnya. Apakah kita Oh, fisioterapikan juga ke rehab medis gitu, atau kita konsulkan apakah perlu untuk ke bagian spine, untuk spesifik, apakah perlu tindakan untuk pain-nya sendiri, ke pain management dan lain sebagainya gitu. hmm. Ya. Mhm. Oke, semangat Kak Pinky ya. Saya tahu pasti Semangat, itu semangat. nggak, ya, itu pasti ya beda lah bebannya sama yang kita rasakan, tapi tetap semangat Kak. Semoga Yes, menjawab juga ya. harus semangat. Oke, kita lanjut dokter. Ini ada lanjutan dari Surya Eskom. Hmm. Pertanyaannya, dok, kakak saya didiagnosa dokter lupus, tapi kok gejala awalnya itu seperti orang kena ulat bulu ya, bentol-bentol, gatel di seluruh badan, dok. Gitu dok. Nah, Mungkin dia masih oke. bingung. Iya, Kenapa jadi bisa tadi, seperti itu? jadi gini, jadi sesuai dengan judul kita kali ini, lupus itu penyakit seribu wajah.
Jadi apapun keluhannya itu bisa semua gitu. Jadi memang Oh. tricky nih ya. Jadi nggak spesifik hanya butterfly rash. Jadi kayak ruam-ruam dikit aja nih di ujung-ujung jari nih ada ruam bentol-bentol dikit aja tuh. Nah itu juga bisa gitu. Tetapi memang harus disertai dengan Hmm. penyakit apa namanya gejala lainnya gitu. Dan juga dengan laboratorium yang memang spesifik khusus ke arah lupus tersebut gitu. Mungkin masalah kayak alergi istilahnya dikirain Hmm. alergi. Nah, ini baru pun tadi di praktek saya ini sore baru menemuin pasien yang umur 17 tahun ya. Hmm. Anak perempuan 17 tahun selama ini seperti kayak alergi nih ya udah ke dokter umum terus habis itu ke dokter kulit disangkakan pertama alergi terus diobati nggak ada respon terus habis itu dokter kulitnya agak curiga nih kemudian loh ini kenapa nggak respon dan ternyata ruamnya semakin jelas ya seperti ketombe nih awalnya Oh. katanya di sini habis itu ruamnya semakin jelas ya kan terus karena biasanya selama ini ruam orang tua nyuruh berjemur di matahari dong gitu kan ya biar Oke. sehat. Nah, ternyata Iya. dengan dia berjemur di matahari itu semakin memburuk, makin parah. Benar. Karena musuh Oh. lupus nih ya salah satunya adalah matahari gitu. Jadi sinar Kenapa dong? ultraviolet. Nah, gini dia, menarik nih ya. Cukup nih waktunya nih. Karena harus Cukup panjang nih. gitu. Oke, cukup Berarti udah dicukup-cukupin ya. pernah jadi dokter gitu. Jadi memang memang kalau kita ngomong tentang suatu penyakit kita harus satu tahu etiologi ya. Jadi etiologi sampai saat ini kan belum tahu spesifik nih sebenarnya apa sih Ya. ya. Tapi ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Jadi faktor genetik itu adalah salah satu yang penting ya, tetapi bukan 100% bisa genetik itu akan menurunkan jadi lupus. Harus ada kombinasi dengan faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu juga beragam nih yang menyebabkan lupusnya itu muncul gitu. Jadi Hmm. setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling sering itu adalah sinar ultraviolet, ya sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu akan membuat hancurnya sel di kulit dan sel di kulit itu pecah dan mengeluarkan inti sel tadi dan itu yang akan dikenal oleh sistem imun tubuh kita dan itu muncullah suatu lupus. Nah, gak heran juga air ini karena panas terik matahari yang luar biasa, itu banyak pasien lupus yang udah muncul yang baru-baru nih, pasien-pasien lupus baru. Mungkin dia sebenarnya ada genetik selama ini, tapi tidak diketahui, tiba-tiba muncul faktor lingkungannya tadi ya. Nah, muncullah lupusnya gitu. Nah, jadi karena tadi tuh, jadi karena udah disuruh Ruang berjemur tadi. sama orang tuanya, ruamnya makin jelas dan semua keluhannya makin jelas dan dokter kulit tadi curiga ini karena lupus, diperiksakanlah pemeriksaan antibodi untuk karena lupus dan ternyata positif. Nah, dikonsulkan ke saya akhirnya dan kita terapi lah, kita mulai pengobatannya gitu. Oke. Dan semakin dini Menarik sekali. diobatin semakin bagus loh ya. Semakin cepat. Jadi iya, Oh, jadi kalau penanganan. misalnya didiagnosa semakin dini, penanganan semakin dini, obat yang dipakai juga cuman sedikit dan juga prognosisnya insya Allah bagus lah ya. Jangan ditunda-tunda deh Hmm. ya. Mm-mm. Oke, saya baru tahu tuh teman-teman fakta kalau ternyata ada pengaruh faktor risiko sinar matahari ya guys Iya gitu ya. ada. Oke, boleh tuh dok besok dibikin edukasi juga sama dokter. Khusus. Oke Oke, baiklah, catat 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 catat. ada pertanyaan dari Kak Oh, Zul.pikar aha. 3422. Dok, saya staf puskesmas di Aceh. Selain lupus, apakah penyakit autoimun itu dapat menyerang pergerakan? Oke, baiklah. Iya, banyak penyakit autoimun yang memang menyerang pergerakan. Kenapa? Karena Oh iya. rata-rata nih penyakit autoimun ya itu menyerang bagian sendi. Makanya dokter penanganan untuk autoimun di luar negeri juga autoimun sistemik itu adalah karena tampilannya itu banyak nyeri-nyeri sendinya gitu. Bahkan ada juga yang sampai muscle weakness nih. Jadi nggak bisa bergerak karena ototnya lemah gitu. Penyakit apa aja? Lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome tadi, terus spondyloarthritis, dermatomyositis, polymyositis, vaskulitis. Banyak nih, mau sampai kapan nih kita ngomong ini? Banyak diagnosanya. Pokoknya ya, rata-rata autoimun gitu, menyerang pergerakan. Sehingga kalau ada masalah pergerakan terganggu, evaluasi deh. Kalau misalnya emang nggak ada trauma, Iya. nggak ada dia pernah terjatuh, ya kan, trauma apapun, kalau udah berlangsung lama, di mana kronis itu lebih dari 6 minggu, konsultasikan ke reumatologi. Kalau belum ada reumatologi, ke penyakit dalam dulu nih. Karena kan penyakit dalam reumatologi basicnya penyakit dalam nih ya. Jadi kan tentu dokter penyakit dalam yang lulus itu pasti udah melewati divisi reumatologi. Dia juga udah ada belajar mengenai itu. Kalau memang nggak ada konsultan reumatologi di daerahnya gitu. Tapi kalau ada ya boleh dikonsulkan lagi ya. Gitu sih. Oke.
Thank you dokter, semoga menjawab ya Mm-mm. Kak. Lanjut lagi mengejar dengan waktu sebelum jadi Cinderella nanti dokter. Nah, dari 126 AG underscore. Putri saya pasien dokter hari Kamis kemarin. Kata putri saya, dokter Hmm. tidak menerangkan hasilnya. Tolong dong dok. Oh ini, kasihan dia. Padahal pengen sekali dokter ngebaca hasil perkembangan lupusnya. Ibu, ini Oke. nama putrinya siapa? Mungkin dokter Iya. ingat. Itu dia nih, ya. Hari Kamis kemarin ya, udah keluar belum hasilnya ya? Karena kan kemarin ini kan kalau hari Selasa Kamis itu kan BPJS nih, ya mungkin pemeriksaannya hari ini keluarnya mungkin berikutnya gitu. Biasanya nggak bisa Hmm, langsung gitu, ya. Kalau misalnya ada hmm. pun nanti nggak apa-apa, nanti bawa aja hasilnya itu minta ke bagian laboratorium, nanti akan kita ini kan Belum akan kita dibacakan. jelaskan kok, Jelaskan. ya. Yang Hmm. penting nanti kalau misalnya memang dokter nggak menjelaskan dan belum menjelaskan dan belum menerangkan, ya tanya, jangan malu-malu gitu. Kadang-kadang Iya. dokter kan berpikiran bahwasanya ini udah ngerti nih, ya. Apalagi Iya. mengajar waktu dan juga pasien yang lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Iya. misalnya memang mau diterangkan nanti di ini aja, ditanya lagi ya. Tapi bawa hasilnya dulu nih, ya. Bawa Iya. hasilnya, pastikan hasilnya memang udah keluar gitu, ya. Hmm. Oke. Oke, gitu ya Bu. Itu memang hak ibu Mm-mm. nggak apa-apa. Nanti Iyalah. kedepannya boleh kayak gitu. Oke, next ya dok. Ini ada lanjut dari dok dok Tewin gitu ya. Oh, Dok, jika Dokter. sensitif jika sensitif terhadap matahari, better nggak dok kalau pakai sunscreen untuk harian selain terapi lupusnya itu sendiri? Oh, ini lebih ke terapi lupus memang termasuk sunscreen dok. Iyalah, ini dokter estetik yang nanya nih, dokter Winda nih, teman saya nih. Jadi memang karena tadi, nah ini pertanyaan bagus nih, karena memang tadi dia matahari salah satu Faktor musuhnya risiko. nih, ya. Jadi tentunya penggunaan sunscreen atau sunblock itu diwajibkan pada pasien dengan lupus, ya. Jadi sunscreen itu SPF yang dianjurkan minimal itu sebenarnya 50, ya SPF 50. Dan Oke. pemakaiannya juga di apa namanya penggunaan reapply ya. Jadi bukan cuma sekali habis Iya, itu udah sekali. selesai. Kan tahu kan kalau penggunaan sunblock itu kan pasti berulang nih per 2 jam misalnya. Apalagi lagi terik-teriknya itu harus digunakan memang ya. Itu wajib tuh dipakai sunscreen ataupun sunblock. Dan kalau bisa keluar juga pakaian yang tertutup deh, jangan terlalu terbuka ya, yang bisa kena paparan matahari. Oke, Berarti termasuk salah satu terapanya ya dok wajib ya, deh ya. terapi. Oke, sedikit lagi dok ya, Inong underscore Aceh 2022. Ini banyak yang dari Aceh ya. Dok, saya didiagnosa RA dan HSL anak profil saya borderline SLE, aduh saya nggak ngerti. Oke. Saya diterapi obat Proltrex, tapi nyeri pada sendi dan kaku otot saya masih tetap terus muncul dan rambut saya terus-terusan rontok. Boleh sedikit aja dok dijelaskan. Boleh, jadi ini diagnosa pasiennya rheumatoid arthritis, terus hasil profilnya itu borderline untuk SLE gitu ya, terus dikasih obat namanya Rutrex untuk RA-nya, tetapi Rutrexnya mungkin nggak, mungkin udah dikasih Rutrex juga masih nyeri ya. Jadi biasanya kalau misalnya udah RA sih udah RA nih ya, karena profil biasanya kita periksa kalau ada indikasi mengarah kira-kira ini kecurigaan ke arah lupus atau enggak gitu. Karena kalau RA biasanya anak profilnya juga akan negatif ataupun borderline seperti ini. Jadi belum tentu sebenarnya ini ada lupusnya juga. Kalau memang kita yakin nih ada ke arah lupus, tentunya kita satukan lagi dengan gejala lain nih. Apakah ada ruam tadi, rambut lain dan sebagainya. Nah, kalau rambut rontok sendiri itu bisa efek samping dari Reutrexnya ya. Jadi Reutrex itu salah satunya efek sampingnya itu bisa buat rambut rontok. Kalau nyeri sendinya masih muncul, nah itu harus dievaluasi nih ya. Jadi harus dievaluasi apakah obat Reutrexnya nggak respon. Nanti kalau nggak respon, kita lihat dosisnya berapa dulu. Apakah masih dosis tahapan awal nih 3 tablet per minggu. Itu bisa dinaikin lagi jadi sampai maksimal bisa 8 atau 10 tablet per minggunya. Atau diganti dengan obat yang lain. Tentunya ini yang mengassessment ini adalah dokter yang merawat nih ya, nanti akan dia melihat bagaimana aktivitas penyakitnya ringan sedang berat, nanti akan dikumpulkan dari keluhan ya kan, diperiksa nih satu-satu sendinya sama nanti diperiksa laboratorium gitu. Hmm, oke, jelas banget ya. Mm-mm. Makasih ya dok ya, itu penting dok. Semoga menjawab. Siap. Ini sedikit lagi dok, terakhir lah ini Mm-mm. kayaknya ya. Satu. Oke, dua Terakhir terakhir apa deh. nih? Dari RJR Juwito Koto. Halo dok, Apa tuh? saya lupus. Bertanya apakah lupus bisa lepas dari metil dok? Oke, baiklah, pertanyaan bagus juga nih. Jadi sebenarnya tujuan terakhir lupus nih, kalau misalnya bisa memang pengobatannya, syarat dari remisi itu adalah, ini berdasarkan
ini ya, guideline nih ya, jadi panduan internasional. Jadi kita Mm. reumatologi itu ada panduannya internasional. Jadi kalau berobat di reumatologi ini mau di Indonesia, Malaysia, Mm. Singapura, Eropa, Amerika itu panduannya sama. Istilah kitabnya itu Mm. sama tuh ya. Jadi pasti bakalan sama. Tujuan akhirnya apa? Kriteria remisi kalau bisa memang steroid diberhentikan. Kalau bisa. Yang Mm. dipertahankan itu apa? Hidroksikloroquine-nya ya, Oke. hidroksikloroquine kalau nggak ada kontraindikasi. Tetapi kalau memang steroidnya tidak bisa diberhentikan ya karena berbagai hal misalnya susah terkontrol ya, itu dengan penggunaan dosis yang sangat minimal sekali yang kita meminimalisirkan Mm. untuk efek samping jangka panjang steroid ya. Tetapi Mm. bagaimana kita bisa berusaha ke arah minimal ataupun tanpa dari steroid tadi ya tentunya dengan penggunaan obat imunosupresan, bisa hidroksikloroquine, bisa nanti dapat Nivortik, kok merek paten nih ya jadinya maksudnya hidroksikloroquine, mecofenlat mofetil, azathioprine, terus abis itu siklosporin, siklofosfamid dan lain sebagainya. Buat merek Oke, nggak apa-apa dok. Siapa nggak tahu jadi disponsorin kita, sponsor. jadi nggak usah buat merek gitu ya. Dok, dari saya deh, apakah Ya. itu lupus itu termasuk penyakit genetik nggak dok? Nah, tadi kan bilang nih, pertama, bahwasanya ini memang ada peran genetik. Jadi genetiknya itu banyak ya, bukan satu genetik yang bisa menurunkan lupus. Banyak, sehingga nggak bisa dipastikan genetik mana nih. Tetapi ada memang list-list genetik apa, HLA berapa, dan lain sebagainya tadi yang memainkan peran. Tapi maksudnya walaupun dia genetik, itu nggak Iya. 100%. Jadi walaupun dia punya genetik, Hmm. kalau nggak terpapar dengan faktor lingkungan tadi, seumur hidup Oke. nggak akan kena. Tidak Jadi yang faktor kena. lingkungan tadi kan rata-rata, nah ini saya masih menyebutkan sinar ultraviolet aja tadi ya. Iya, Jadi faktor lingkungan iya. itu ada sinar UV, infeksi, baik itu infeksi virus, infeksi bakteri, kemudian polusi ya, rokok gitu, terus zat-zat kimia tertentu mungkin, sampai stres juga itu merupakan faktor resiko lingkungannya. Jadi tentunya kita kalau ada genetik, kita harus menghindarin semuanya tadi itu. Jadi hindarin infeksi tentu hidup bersih dong, ya kan ya. Hindari cacat Hmm. kimia, ya pola hidupnya juga, Pola ya. hidup juga. Hindarin stres, ya Oke. manage stresnya gitu. Ya rokok betul-betul dihindarin gitu sih. Jadi intinya kalau kita punya genetik lupus ataupun autoimun lainnya, ya pola hidup diperbaiki, jangan sampai terpapar faktor-faktor tadi supaya nggak muncul. Istilahnya faktor tadi Oke. tombol on-nya itu, Mbak Ivo, ya tombol on-nya nih. Oke. Jadi kalau nggak ada kena tombol on-nya sih ya seumur hidup nggak akan muncul lupus. Tapi Aman, kalau oke. misalnya dia nggak ada genetik, mau dia berjemur di matahari sampai gosong juga nggak akan muncul lupus, gitu maksudnya ya. Iya, iya. Jadi itu dia. Iya. Mau dia merokok seberapa banyak pun, kalau memang dia nggak ada genetik lupus ya nggak akan muncul-muncul itu lupus gitu. Jadi harus ada kombinasi kedua tadi sih, ya. Oke, Hmm, oke Den. Wah dokter kita udah lewat. Jadi oh, mungkin udah yang lewat terakhir ya. dari dokter. Mhm. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman saya, biasanya kalau kita mau live gini, saya suka tanya-tanya gitu loh. Ternyata memang masih banyak banget dari kita masyarakat yang masih menyepelekan lupus tadi. Mungkin masih banyak yang nggak tahu informasinya, seperti Mhm. informasi yang kita dapatkan malam ini. Yang kedua, terus yang ketiga, mungkin banyak masih teman-teman yang menyepelekan, kalaupun ada gejalanya kayak ini mungkin kecapean gitu. Karena Hmm. mungkin mengingat belum nge sama resiko yang bisa disebabkan sama lupus ini. Nah, bertepatan bulan ini ada memperingati Hari Lupus, sebagai dokter konsultan reumatik dan juga internis dok. Boleh dong dok dikasih apa ya, wejangan gitu ya kata orang Jawa buat kita-kita ini dok, karena saya tahu itu pasti sebenarnya membahayakan sih, cuman karena masih nggak aware aja. Oh iya ya, oke oke, baiklah Bang Ibu. Ya, tapi oh, satu lagi nih sebagai tambahan ya. Eh, Lupus ini kan kebanyakan memang tampilannya masalah di kulit juga nih, dan lupus ini nggak menular ya untuk teman-teman Nah, semua. Jadi tolong jangan jauhi betul. nih pasien-pasien ataupun odapus ya, karena walaupun ruamnya itu sangat mengganggu pandangan nih, kalau yang lagi parah-parahnya ini, nah itu nggak akan menular kok ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah masalah ya, jangan diskriminasikan dan itu nggak ada menular sama sekali gitu ya. Jadi, nah kita lagi balik nih. Jadi dalam memang rangka Hari Lupus Sedunia ya, World Lupus Month lah istilahnya ya, nanti 10 Mei nih ya Hari Lupus Sedunia. Tentunya di sini kita memang mau mengedukasikan ya, mau mengembangkan awareness itu kepada masyarakat semuanya, bahwasanya ada suatu penyakit yang disebut dengan lupus yang memang kita harus waspada, dalam arti kita harus tahu nih ya,
apa penyakit Hmm. ini ya. Gejalanya sangat beragam dan bermacam-macam, jadi nanti kalau misalnya dia menemui gejala seperti yang mengarah ke arah lupus ya, kalau udah didiagnosa lupus oleh seorang dokter ya, terus apa namanya, langsung berobat deh ya, langsung diobati, karena semakin dini kita obatin penyakit lupus ini dan itu akan semakin bagus prognosisnya. Kalau zaman dulu memang lupus ini mortalitasnya cukup tinggi. Cukup Waktu tahun tinggi. dulu ya 80-an itu mortalitasnya itu cukup tinggi ya, Iya, hampir benar. dalam 5 tahun udah bisa langsung ada kematian nih ya. Tapi kalau misalnya Iya, iya. sekarang tingkat kematiannya itu rendah ya, jadi bisa umur panjang seperti layaknya orang normal ya. Jadi banyak yang meninggal Hmm. juga bukan karena lupusnya, bisa karena yang lainnya gitu ya. Jadi tentunya kita harus waspada dan segera diobatin ya, dan konsultasikan ke dokter yang memang pemerhati lupus, yang memang berkompeten untuk menangani lupusnya ya. Dan support keluarga juga sangat penting nih ya, itu juga Iya. salah satu yang notes yang harus diperhatikan. Jadi support dari keluarga sangat penting untuk mengurangi stres yang ada pada pasien tersebut, karena dia udah kena lupus aja itu udah istilahnya bebannya udah cukup berat. Jadi tolong support dari keluarga terdekat ya, itu sangat sangat membantu untuk proses penyembuhan dari pasien lupus ini ya gitu. Oke. Udah haus kayaknya nih, ntar lagi dokter Andi. Dokter Andi, saya senang banget mengobrolnya malam ini. Semoga nanti juga di hari lupus teman-teman kalau mau share video ini atau nanti mau tanya-tanya sama dokter Andi boleh banget. Mhm. Mungkin minta rekomendasi dokter siapa yang di tempatnya kalau nggak bisa ke Medan. Nah kalau yang bisa ke Medan, bisanya kemana dok? Untuk konsultasi ke dokter. Oke, baiklah. Yang terakhir nih ya. Jadi bisa ya saya praktek yang pagi di Rumah Sakit Adam Malik ya, terus kemudian bisa juga ke Rumah Sakit Royal Prima ya, terus kemudian bisa di Rumah Sakit Columbia Asia. Nanti dilihat di profil Instagram saya aja tuh ada tempat praktek, diklik aja di linknya ya. Tapi kalau misalnya mau melihat dokter reumatologi di seluruh Indonesia, bisa Nah, dibuka di Instagram Perhimpunan Reumatologi Indonesia di rematik underscore autoimun, ataupun di www.reumatologi.or.id. Nah, Perhimpunan Reumatologi Indonesia ini lagi banyak nih ya event untuk lupus, baik itu seminar-seminar awam, seminar kedokteran, dan juga ada perlombaan untuk edukasi, reels edukasi untuk teman-teman sejawat dokter ataupun orang awam, pasien odapus oh, ataupun yang lainnya. Jadi oke, lumayan nih hadiahnya. Jadi oke. buat reelsnya, terus nanti di tag rematik autoimunnya ya. Saya sebagai salah satu Oh, jurinya tuh nanti ya. saya nanti boleh nggak dok? Ada Ikut, rangkauan kan? boleh ikut. Ditunggu ya, buat nih ya edukasinya. Oke, Oke oke, ya, oke. Ini informasi ya teman-teman, ada perlombaan boleh iya. dicek nanti nanti bantulah cek dokter share di IG-nya ya biar nanti saya repost deh Siap, biar siap teman-teman di juga IG tahu. story. Nanti saya tag Ya. ya. Oke. Dokter, makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga dokter dan teman-teman reumatik lainnya gitu, spesialis penyakit dalam juga apa ya tetap memberikan manfaat ke kita yang mungkin para odapus sekarang yang juga sedang berjuang. Dan Iya. teman-teman, intinya informasi malam hari ini kita berharap banget teman-teman ada informasi baru dan menambah apa ya kita lebih aware lagi sih sama orang sekitar sama juga diri kita sendiri. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang udah join, ini masih rame belum pada tidur. Dokter Ani, terima kasih banyak kesempatannya Iya, lagi malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salahnya teman-teman dan dokter. Kalau gitu betul besok sekali. kita masuk live Instagram Marathon. Saya dan Dokter Andi harus pamit. Selamat malam. Selamat Salam dari Jakarta. malam. Iya, terima Guys. kasih Mbak Ibu ya. Mbak Ibu, thank you. Semangat untuk live berikutnya. Oke.